Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Insya Allah pada kesempatan kali ini pribadi akan berbagi perihal tentang zikir tingkat tinggi mengenal Allah. Ya. Jadi tingkatan zikir tertinggi yaitu mengenal Allah. Nah, di dalam belajar ketuhanan ada salah satu konsep yaitu zikir napas. Nah, zikir napas ini dengan cara mengikuti keluar masuk napas lewat hidung. Lalu diikuti asma isfujat, yaitu Allah di dalam hati kita. Nah, ketika napas masuk kita ucapkan hu di dalam hati, ketika napas keluar ucapkan Allah di dalam hati. Jadi terus continue hu Allah, hu Allah. Jadi hu Allah inilah yang disebut zikir tertinggi karena amalannya para waliullah. Namun menjadi suatu pertanyaan, kenapa harus hu Allah? Kenapa tidak asma-asma Allah yang lainnya? Ya, asalnya kalimat itu huwa Allah, sehingga didomirkan menjadi hu Allah. Maka bagi yang mengamalkan konsep zikir napas di dalam perjalanan rohani itu harus dalam kekosongan sekosong-kosongnya, sehingga yang ada itu hu Allah, dia Allah. Nah, maka bagi yang benar-benar mencari kebenaran hakikat ketuhanan yang hakiki, pasti akan mencari rahasia hu Allah itu. Nah, sebenarnya di dalam surat Al-Ikhlas disebutkan kalimat huwa Allah. Jadi kalau disambung kulu Allah. Nah, lalu dilanjut dengan Allah as-samad. Nah, kalau kita sambung kulu Allah wahad Allahus samad. Nah, kalimat dua ini menekankan tentang Allah yang berdiri sendiri. Nah, setelah kita mengalami perjalanan rohaninya, lalu menyaksikan alam yang tidak bisa kita ucapkan dengan bahasa, dengan kalimat, nah, maka itulah yang disebut penyaksian alam ilahiyah. Nah, maka di dalam mengamalkan zikir napas dengan sebutan hu Allah, sebenarnya ini mengantarkan jiwa kita ke alam kesadaran serta menyaksikan Allah yang tidak seperti apa-apa dan bukan sesuatu, yaitu
laisa kamitslihi syai'un, tidak serupa dengan apapun, tidak serupa dengan makhluk ciptaannya. Karena Allah itu bukan sesuatu, bukan makhluk. Nah, maka kita nyatakan Allah itu bukan lagi huruf dan bukan lagi kalimat. Nah, ya itulah yang disebut zat laisa kamitslihi syai'un. Dalam perjalanan rohaniah kita pasti akan mengalami keadaan seperti itu. Kosong tapi isi. Kosong egonya, isi kesadaran. Jadi kita itu sudah tidak katanya Allah itu bukan huruf, Allah itu bukan kalimat. Nah, secara ilmu tasawuf Allah itu bukan sesuatu. Nah, itulah zat laisa kamitslihi syai'un, tidak bisa diumpamakan dengan apapun ketika kita mengalami keadaan itu. Maka zikir nafsu Allah adalah zikir tertinggi bagi para pelaku spiritual dengan metode zikir nafas. Nah, maka di dalam perjalanan rohaniah dengan zikir nafas wa Allah ini dan kalimat wa Allah inilah yang menjadi sentral dalam memasuki alam kesadaran, sehingga jiwa menjadi jiwa yang sadar Allah. Nah, setelah sadar Allah, mau apa? Atau dengan bahasa lain, setelah mengenal Allah, mau apa? Nah, maka ketika seorang hamba yang sudah sadar Allah atau marifatullah, pasti dia akan bertakwa, melakukan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam nyata ini. Nah, karena perjalanan spiritual dengan zikir nafas Allah itu adalah suatu perjalanan batiniah yang memasuki alam rohaniah, sehingga mengantarkan jiwa menyaksikan zat laisa kamitslihi syai'un itu. Nah, kita tidak boleh terlena karena kita ini manusia, kita ini seorang hamba. Tetap kita harus menjalankan segala perintah Allah, karena kita ini diberi amanah masing-masing. Nah, amanah itulah yang harus kita laksanakan atau kita pertanggungjawabkan. Ya, maka itulah sekelumit tentang zikir tingkat tinggi mengenal Allah. Disebut tingkat tinggi karena kita baru mengenalnya, baru mengamalkannya. Itu sebenarnya ya tidak tingkat tinggi kalau kita emang sudah paham dan dipahamkan tentang zikir nafas Allah, apalagi sudah belajar gitu. Insya Allah kita sama-sama belajar sehingga kita akan dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena zikir nafas Allah ini adalah salah satu metode atau sarana yang tercepat menuju Allah. Maka dengan kekosongan, sekosong-kosongnya ego kita, insya Allah Allah juga yang akan mempersaksikan jiwa. Nah, semoga apa yang pribadi sampaikan saat ini bermanfaat bagi diri pribadi dan bermanfaat pula bagi sahabat-sahabat Kang Darman Dinesa dimanapun berada.
tetap kita belajar dan terus belajar serta istiqomah dalam mengamalkan metode zikir nafas Allah, sehingga jiwa kita ini benar-benar sadar kepada Allah yang telah memperjalankan secara ruhaniah maupun secara lahiriah. Sadarilah bahwa Allah yang telah menggerakkan kita semua. Saya tutup dengan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.